berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara sekalian. Sore hari ini saya mau sampaikan satu hal yang penting nanti pada bagian dari pemberitaan firman. Dan hal yang paling suka adalah buat saya kalau bisa bicara dari hati ke hati dengan saudara, karena kita keluarga. Dan saya ingin pada nanti setelah selesai firman, setiap kita meresponi secara pribadi apa yang Tuhan ingin kerjakan buat kita. Saya ingin tunjukkan, saya ingin bicara beberapa hal yang sedikit detail pada malam hari ini. Tapi karena berkaitan dengan kita semua sebagai keluarga Tuhan di tempat ini, saya yakin ini harus disampaikan supaya kita belajar dari segala pengalaman yang kita sedang alami. Sebagai dasar, saya meneruskan apa yang disampaikan dan diajarkan minggu yang lalu. Mari buka pertama-tama Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih belum semua, saya tunggu lagi. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Sudah ketemu yang sudah katakan amin? Alright, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu berapa? 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa inilah yang disebut istilahnya oleh Henry Jones sebagai millennium blessing. Kembali saya katakan, berkat tidak identik dengan materi. Materi hanya salah satu akibat dari berkat. Berkat bisa muncul dalam berbagai hal. Tapi ketika Anda memberikan hidupmu ke Tuhan, saya mau beritahu itu juga berkat Tuhan. Karena nggak semua orang mau terbuka seperti yang engkau berani lakukan pada sore ini. Dan saya berkata itu juga bagian dari berkat. Nah, tanpa Anda sadar, sepertinya ya kita buat tadi adalah hal yang sepele. Tapi ketika engkau dengan rendah hati berkata, Tuhan pulihkan hatiku, dan pemulihan terjadi, saya berkata Anda sedang mengurangi resiko kejatuhan yang mengerikan di waktu yang mendatang. Itu berkat Tuhan, saudara. Karena Anda ngerti begini ya, ini terjadi di mana-mana. Seorang anak misalnya ya, dipukuli oleh orang tuanya. Ada orang tua yang sukanya main pukul. Jadi bekas petinju gak jadi, saudara. Jadi anak itu dijadikan sansak. Wah. Jadi pokoknya kalau anak nakal, tinju. Anak nakal, tinju. Gitu. Nah, dia nunggu anaknya gede. Dia makin tua, anaknya gede, dia tinju balik. Langsung KO. Itu biasanya begitu. Nah, si anak ya biasanya ngomong gini. Saya kalau gede nggak bakal jadi kayak papa. Anak kok ditinju kayak sansak gini. Kalau berani itu sama orang di luar, berani sama anak itu gitu ya. Kita kan ngomel. Waktu Anda masih muda, Anda masih kecil, Anda nggak bisa apa-apa. Anda ngelawan tambah parah keadaannya. Lalu engkau bertekad dalam hati bahwa satu kali kalau aku kawin tidak bakal jadi seperti bapakku. Tapi dengerin baik-baik. Luka yang dipendam itu kalau Anda biarkan, walaupun Anda bertekad, walaupun sumpah-sumpah, sambar geledek 5 kali sekalipun, sumpah kayak begitu, kalau itu luka tidak disembuhkan. Luka itu menciptakan sesuatu yang mengerikan, yang sangat engkau tidak inginkan sebelumnya. Yaitu apa? Kelak menjadikan saudara persis papahmu itu. Sekian tahun kemudian, waktu akhirnya engkau kawin, engkau punya anak, tiba-tiba meledak amarahmu, engkau akan mukuli anakmu seperti kau dipukuli papahmu. Ini terjadi di mana-mana, saudara. Jadi kalau urusan yang itu gak dibereskan, kelak akan hasilnya ya seperti yang engkau tidak suka. Setelah parah engkau sadar, loh aku kok tiru bapakku. Wah bener, like father like son katanya. Podo bapak podo anak. Jadi ini masalah yang saya mau katakan bahwa ini terjadi. Nah, saudara kan ngalami ya dalam keluargamu, engkau ngalami. Kalau tidak ideal dan tidak hidup dalam roh benar-benar, lihat hasilnya akan luka. Makanya kalau cari jodoh itu bukan urusan laki atau perempuan cakep dan tidak cakep, saudara. Bukan. Urusannya adalah apakah dia dari Tuhan dan apakah dia takut akan Tuhan. Itu nomor 1. Sebab kalau yang itu nomor kesekian, saya khawatir Anda akan salah, lalu ujungnya Anda akan hidup di neraka bertahun-tahun. Cuma istilahnya apa? Nangis, saudara.
Dan korban berikutnya adalah anakmu kelak akan mengalami nasib yang persis sama dengan penderitaan kita pada hari ini. Nah, kalau Anda masuk ke depan, dilayani, didoakan, itu berkat. Tidak sama dengan materi, tapi mungkin justru ketika engkau disembuhkan begini, engkau tambah diberkati kelak. Ketika engkau dewasa, semua yang tidak benar hilang, engkau makin berkenan, engkau diberkati. Lalu materi merupakan salah satu dari akibatnya. Nah, saya tidak akan ngomong terlalu banyak soal ini, tapi mari kita kembali ke Ulangan pasal yang pertama. Saya mau teruskan, bagaimana kita bisa menikmati millennium blessing dalam kehidupan kita. Sudah kita pelajari minggu yang lalu bahwa semangat juang kita tidak boleh patah. Hati-hati dengan Beelzebul. Nah, lihat sekarang Ulangan pasal pertama, ayat yang ke-41 sampai 46. Saya baca buat Anda. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab, perhatikan, kamu menganggap mudah, garis bawahi kalimat kamu menganggap mudah, untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu, perhatikan, berlaku terlalu berani, garis bawahi kalimat berlaku terlalu berani, dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar, menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah, dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu, dan tidak memberi telingamu kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Nah, saya mau sampaikan dulu bagian ini. Perhatikan ada dua kalimat kunci di sini yang membuat mereka gagal. Yang pertama dikatakan, kamu menganggap mudah. Yang kedua, sebagai akibatnya, kamu berlaku terlalu berani. Orang yang menganggap mudah sesuatu, dengan berani dia akan lakukan apa yang dia anggap mudah. Ya, orang yang anggap sesuatu itu sukar, dengan hati-hati dia akan melakukannya. Nah, yang membuat kita gagal untuk mencapai atau menikmati akan berkat milenium atau millennium blessing, saya belajar faktor yang sangat penting adalah jangan menganggap ringan atau mudah apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketergantungan kita kepada Allah harus tetap besar dan makin besar. Orang yang belajar untuk menganggap semuanya mudah karena dia merasa bisa, dia akan cenderung untuk ceroboh. Saya baru-baru ini kan main ke rumahnya Pak Yusak Cipto. Dia cerita begini, saudara. Ketika dia kuliah di kedokteran gigi di Gajah Mada, ada satu mata pelajaran yang dia sangat kuasai sekali. Pokoknya kalau itu diteskan dia pasti bisa. Dan dia itu diangkat sampai jadi asisten dosen untuk hal itu karena dia hebat sekali. Nah, tapi dia ngomong gini, aku ini dulu nakal katanya. Tuhan pun tak tantang sama aku katanya. Loh, kok berani lah? Sebab aku tahu dia cinta padaku. Dan dia punya rencana, tidak mungkin aku dibuang. Jadi aku nantangin Tuhan katanya. Loh, nantangnya gimana? Gini saya berkata, Tuhan, minggu depan aku ujian ini. Tolong kau tidak usah ikut-ikut. Aku pasti lulus. Bayangin, semua kita kalau berdoa ke Tuhan, kau campur tangan. Dia berkata, urusan ini Tuhan tidak perlu kau ikut-ikut. Aku pasti lulus. Tuhan ngomong gimana? Nggak bisa. Aku selalu ikut-ikut urusanmu. Wah, nggak boleh, dia bilang. Aku mau membuktikan aja tanpa engkau bisa. Tuhan berkata, tidak bisa. Aku selalu harus ikut-ikut urusanmu. Lalu dia berkata, kalau kamu ikut-ikut repot aku. Nah, aku akan ikut-ikut pokoknya. Ditantang, nah, jangan nantang Tuhan. Nanti dia ikut-ikut, Anda yang kesangkut-sangkut, saudara. Repot urusannya. Ujian diadakan, dia dites secara lesan oleh gurunya. Dia berkata apa? Tiba-tiba seperti dihapus memorinya pelajaran itu, jadi goblok betul, saudara. Ditanyai cuma dia bilang, aku cuma telah kok boneka. Orang ngerti, dia berkata.
Loh kamu kan pinter. Iya mestinya. Loh kamu nggak ngerti? Lupa semua. Bayangin saudara. Dia ngomong hilang. Dia keluar tidak lulus, dia bilang, kamu ikut-ikut. Coba nggak ikut-ikut lulus. Dia berkata, tetap aku ikut-ikut. Dilarang pun ikut-ikut dalam hidupmu. Saya mau beritahu saudara ya, jangan terlalu pede, percaya diri. Anda harus percaya ke Tuhan, bukan percaya kepada dirimu sendiri. Amen. Nah, orang Kristen, orang Israel ini, mereka anggap mudah. Mereka tidak tahu soal aturan Tuhan. Kalau Allah berkata tidak berkenan, itu bahaya diterobos. Tapi mereka berkata gampang pegunungan, ayo perang. Dan mereka dikatakan berlaku terlalu berani. Dan dua kalimat ini selalu nyambung. Kalau Anda diberi tugas sesuatu dan berkata, mudah, Anda akan dengan berani melakukan. Tapi sikap itu sebetulnya sikap yang mengatakan Anda dan saya tidak lagi bergantung kepada Allah, bergantung kepada kemampuanmu sendiri. Nah, orang Israel saya perhatikan, setiap kali mereka anggap mudah, anggap remeh sesuatu, mesti jadi masalah. Coba buka dulu, Yosua pasal 7. Yosua pasal 7. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karni bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intalah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Lihat, ketika musuhnya sedikit, orang berkata apa? Kecil, yang begini itu makanan sehari-hari. Ini tak anggap cuma lalapan kok kayak begini, gampang, kecil. Kalau sudah kecil, bahaya. Berikutnya, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kalau Anda sudah mengecilkan sesuatu, itu berbahaya. Sebab kalau orang anggap enteng, dia berlaku terlalu berani tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan. Nah, saya ini pernah ngalami, saudara. Saya waktu kuliah di Undip, saya kan sudah khotbah tuh ketika saya kuliah. Ada pelajaran agama Kristen. Kalau semua mata kuliah saya belajar agama Kristen, kecil. Sudah khotbah, saudara. Sudah KKR di mana-mana. Cuma pelajaran agama Kristen, kecil. Dosennya tak bantai terus, saudara. Dia nggak karismatik, ini karismatik, tak bantai terus sampai repot. Jadi waktu ujian, belajar nggak? Buat apa? Kecil. Itu kan pelaku agama Kristen. Setiap hari mungkin bacanya Alkitab banyak saya dari dia kok. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan, dia nggak ngomong-ngomong sama Tuhan, ngomong-ngomong sama orang lain. Jadi ketika itu saya berkata, sepele. Anda tahu? Waktu ujian, itu pertanyaannya bukan apakah keselamatan itu. Kalau mau gitu 5 bab saya keluar. Tapi lucu, semua penjelasan yang historis sifatnya. Itu kan ada tuh pelajaran itu. Misalnya Ratu Esther hidup tahun berapa sampai tahun berapa. Itu kan tak pikir orang perlu toh. Wong agama Kristen kok ngapake tahun-tahun. Lalu hari raya Purim dan apa itu hari raya apa dimulai pada abad keberapa. Nah itu kan tidak perlu kan. Itu yang keluar, saudara. Jadi begitu lihat, matang tenang. Untung dosanya baik, dapat C saya. Jadi waktu kuliah pelajaran agamanya ini pendeta C. Bukan karena murtad, tapi apa? Tapi apa? Sombong. Itu kalau B aja, lulus saya cum laude loh, saudara.
Saya dibilang, kamu tuh nyaris cum laude. Gara-gara saya ngerti, sombongnya luar biasa. Tak anggap kecil. Tetap saya lulusan terbaik. Dengan di bawah saya nomor 2 itu jauh nilainya. Tapi nyaris. Gara-gara apa? Pelajaran agama. Untuk C saya. Jadi mulainya lagi tahun depan spray. Saya bilang capek sekolah. Saya bilang wis ben Pak aku C ora apa-apa. Tapi tak tunjuki pada saudara. Saya pernah ngalami jatuh. Untung enggak D saudara. Kalau D itu muka mau taruh di mana saudara? Pelajaran agama dapat C. Hanya karena anggap enteng. Saya berdoa, ini merupakan bagian dari kesombongan banyak orang. Dalam hidupmu sehari-hari ya, enggak dalam sekolah, dalam apapun, jangan anggap ringan apapun. Semua tugas yang di hadapan Anda, lakukan dengan segenap hati. Bergantung kepada Allah. Jangan berkata, ini gampang. Kalau Anda berkata begitu, Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan saya berkata seringkali hal kecil merupakan sandungan karena kita anggap itu hal yang gampang dan mudah diatasi. Orang Israel dalam zaman Joshua, saya perhatikan beberapa kali mereka tersandung kepada hal kecil. Waktu mereka menyerbu kota Ai, mereka melihat itu kota sedikit penduduknya. Mereka tidak tahu Achan sudah berbuat dosa, mengambil barang yang Tuhan katakan jangan kamu mengambilnya dari kota Yeriko. Mereka tidak tahu mereka sudah berbuat dosa. Allah tidak menyertai mereka. Waktu mereka melihat akan kota Ai, lihat mereka berkata, gampang itu kota. Jangan banyak-banyak. Kirim 3.000 aja cukup. Nggak terlalu berat kok. Gampang. Selesaikan. Perang sekali. Paling setengah hari habis tuh kota. Yeriko aja kita cuman puterin hancur. Apalagi cuman Ai. Nama Ai artinya puing-puing reruntuhan. Bayangin, menghadapi tembok besar. Mereka berharap ke Tuhan, mereka menang. Menghadapi puing-puing, Alkitab berkata mereka dikalahkan. Lebih dari 30 orang mereka mati, dikejar oleh orang-orang Ai. Dan Alkitab mereka sangat tawar hati mereka oleh karena kekalahan itu. Dari mana akarnya? Terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, biasanya itu muncul karena Anda sudah pernah berhasil sebelumnya. Lewat beberapa pengalaman kemenangan, kita berhasil, kita bisa punya rasa percaya diri. Padahal itu merupakan akibat yang tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh percaya diri, kita hanya boleh percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Amen. Itu beda sekali saudara. Di dunia Anda diajar untuk percaya diri. Di Alkitab kita diajar, percayakan dirimu kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, mereka pernah berhasil di Yeriko. Mereka pikir, gak seberapa. Namanya sudah peruntuhan. Kita mungkin batuk sama-sama. Rontok semua. Yeriko diputerin saudara. Ai cuma butuh batuk 3 kali. Rontok semua. Itu yang mereka pikir. Tanpa mereka menyadari. Allah tidak menyertai mereka karena dosa yang mereka lakukan. Dalam perang yang dipikir perang kecil. Ternyata menimbulkan kekalahan yang memalukan sekali. Asalnya bukan karena strateginya salah. Karena sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Lihat Joshua pasal 9 sekarang. Saya tunjukkan lagi sebuah kisah di mana mereka tersandung juga karena masalah kecil. Orang kalau terlalu percaya diri bisa gawat saudara. Nanti pada bagian akhir saya mau bacakan tulisannya Rick Joyner. Supaya Anda bisa ngerti bahwa dibutuhkan kerendahan hati dalam kita berjalan dengan Allah kita. Joshua pasal 9 ayat yang ke-14. Nah kalau Anda baca ya, Alkitab berkata judulnya Akal Orang Gibeon. Nanti orang Gibeon ini juga termasuk orang Kanaan. Mereka mendengar bahwa Allah Israel dahsyatnya luar biasa. Bangsa berperang dihabisin. Lalu mereka berpikir, kita tipu aja mereka. Kita pura-pura dari negeri yang jauh. Kita menyerah dengan mereka. Jadi pembantunya, dari budaknya pun mau. Asal kita selamat. Jadi mereka pakai pakaian compang-camping. Pakai roti yang sudah kering tinggal remah-remahnya. Cari minuman yang kirbatnya sudah bodol. Cari sendal yang paling jelek. Mereka cari lagi. Jadi artinya itu roh kemiskinannya ada. Karena sandal lama masih disimpan saudara. Jadi pakai lagi. Lalu kemudian datang ke Joshua berkata. Kami dari tempat yang jauh mau mengabdi kepadamu. Gak bawa senjata. Tidak berdaya. Muncul dengan penampilan tidak berdaya. Kami mengabdi kepadamu.
Dan Alkitab berkata, Joshua pikir ya kita juga perlu pembantu, perlu sopir untuk onta kita, perlu orang untuk ngepel lantai karpet kita karena debu di padang gurun. Kita perlu mereka lah. Dan ini yang dibuat oleh Joshua. Mereka pikir ini orang tidak berbahaya. Dia pikir orang ini gampang urusannya. Kalau raja-raja yang gede-gede, kita perang, kita berteru kepada Tuhan. Ini orang kayak begini, nggak ada artinya lah. Kita lama otak tadi sudah pingsan semua. Nah, apa yang dibuat, saudara? Ulangan pasal yang ke-9, ayat 14, Alkitab berkata, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Kalau Anda baca bekalnya, itu roti kering sudah hancur, minuman sudah tinggal sedikit, nggak punya apa-apa, nggak ngasih apa-apa mereka. Upeti pun kagak, saudara. Alkitab berkata, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta apa? Keputusan Tuhan. Anda tahu akibatnya? Perjanjian terjadi, yang membunuh atau mengusik orang Gibeon akan dihukum mati. Sejarah menulis, Alkitab mengatakan, yang mengusik orang Gibeon adalah keluarga Saul. Ketika Daud jadi raja, orang Gibeon datang ke Daud berkata, Saul dan keluarganya membunuh orang-orang kami. Kami menuntut pembalasan dari darah keluarga Saul. Dan berapa banyak keluarga Saul yang digantung dibantai mati karena menggenapi perjanjian Gibeon dengan Joshua pada waktu itu. Oleh karena mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Segala sesuatu yang kita anggap enteng, biasa, gampang, aku pasti bisa, akan bisa menimbulkan kejatuhan yang menyakitkan dalam diri kita. Saya berkata, kita ini ya saudara, hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa mengandalkan apapun dari keberhasilan masa lalu kita. Anda berkata, di sini aku berhasil, aku pasti bisa. Kalau itu muncul sebagai sikapmu, dengarin baik-baik. Hal kecil akan jadi sandungan dalam hidup saudara dan saya. Orang Israel, Alkitab berkata, mereka menganggap mudah dan berlaku terlalu berani. Allah berkata, jangan pergi. Mereka berkata, gampang dan berlaku terlalu berani. Orang yang menganggap mudah dan berlaku terlalu berani, orang itu akan dengan gampang tersandung dan akhirnya dia menikmati sesuatu yang sakit yang luar biasa. Lihat sekarang Amsal pasal 3, mulai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, perhatikan ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah dia, acknowledge him. Sebetulnya dalam bahasa Ibraninya, kata ini punya pengertian begini. Itu bentuk pengakuan oleh karena apa? Kita ini sudah punya pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga kita ada, karena hubungan pribadi dengan Allah, kita punya pengalaman dengan dia. Dari pengalaman kehidupan dengan Tuhan itu, kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita buat, kita berkata, Tuhan aku mengakui ini karena Engkau. Ngerti ya? Itu namanya tidak bersandar pada pengertianmu, tapi bersandar bahwa tahu semuanya itu mesti ada bagian campur tangan Tuhan. Kalau sisi itu hilang, kita runtuh. Nah, kalau Anda bisa menikmati seperti itu, apa yang jadi bagian kita? Baca berikutnya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri, apa saudara? Bijak. Ada banyak orang keminternya luar biasa. Dia bilang jangan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, ini hanya bisa terjadi pada orang yang bergaul dengan Allah, sehingga dia punya pengalaman dengan Tuhan, dan dia mengakui Tuhan dalam setiap langkah dan laku kita. Dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini semua akan terjadi. Berikutnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah murid yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Luar biasa ya. Umur panjang ada di tangan kanannya,
Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Tuhan mau berikan kita good life, saudara. Amen. Kalau Anda hanya nyandar ke Dia saja, Dia sediakan kehidupan yang baik, menyenangkan buat kita, orang-orang yang dikasihinya. Teruskan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran. Dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan apa? Terantuk. Orang yang nyandar ke Tuhan, kaki kita tidak akan terantuk. Teruskan lagi. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan apa? Terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Tidak usah girap-girapen, kata orang Jawa. Amen. Relax, kita tidur dengan nyenyak. Berikutnya, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Perhatikan yang terakhir, baca sama-sama. 2, 3. Karena siapa? Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Nah, ini lucunya, saudara. Kata sandaran, bahasa aslinya itu juga artinya kebodohan. Jadi orang yang nyandar ke Tuhan, dilihat orang, goblok ini orang. Ini goblok banget sih. Kok kamu nyandar ke siapa? Ke Tuhan. Kan gak ada katanya. Kalau ke tembok jelas, ke meja jelas, ke Tuhan. Orang gak bisa lihat, Anda nyandar. Ini orang goblok sekali. Bersandar kepada yang tidak kelihatan. Tapi saya berkata, itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Tuhan akan menjadi sandaranmu, bagi dunia akan jadi kebodohan bagi kita. Orang berkata ini fanatik, goblok, bego, idiot katanya. Tapi engkau berkata dari buah hidupku orang tidak bisa menyangkali bahwa Tuhan menyertai kita. Amen. Nah, ini proses perubahan dari nyandar kepada pengalamanmu sendiri dan pengertianmu. Anda rubah bersandar kepada Tuhan. Hati-hati kalau Anda pernah berhasil di waktu lalu. Engkau berkata, yang ini gampang. Anda punya kerjaan kecil, berapa sih? 10 juta, kecil lah. Aku biasa main miliar ini. Tapi ya apa lah, gampang. Itu yang 10 juta bisa menghabiskan miliaranmu, saudara. Kalau engkau tidak bersandar kepada Tuhan, hal yang kecil seringkali di luar perhatian kita. Kalau kita tidak berhati-hati akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan buat kita. Orang Israel berlaku menganggap mudah dan berlaku terlalu berani. Saya berdoa kita akan dijauhkan Tuhan dari sikap itu. Amen. Ulangan pasal 2, saudara. Lihat mulai ayat yang pertama. Pasal 2, kita teruskan lagi. Ulangan pasal 2. Lihat pada ayat yang pertama. Di rumah saya minta Anda baca sampai ayat yang ke-25. Anda baca seterusnya. Dan oleh karena waktu saya akan lompat. Beberapa ayat tidak akan saya baca. Tapi Anda akan saya coba untuk tunjukkan akan garis besar pengertiannya. Pasal 2 ayat pertama. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Tebrau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Tolong Anda garis bawahi dulu kata ke utara. Nanti akan saya jelaskan. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi, perhatikan, hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus
meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Loncat ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Lihat ayat 25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Nah, perhatikan. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Ini yang saya mau bagikan dari hati saya kepada jemaat di tempat ini, karena kita ini keluarga. Saya percaya bahwa setiap hari orang Kristen itu mengalami peperangan rohani. Tetapi kalau Anda jeli memperhatikan, ada saat-saat di mana intensitasnya bisa begitu memuncak. Oleh karena gelombang serangannya yang tidak seperti yang biasa kita alami setiap hari. Anda boleh sadar, boleh tidak, setiap hari orang Kristen peperangan rohani. Karena musuh tidak akan pernah diam satu detik pun. Tetapi kalau kita jeli, saya ulang lagi, ada kalanya itu peperangan bisa punya intensitas yang sangat tinggi sekali dan menimbulkan akan banyak hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa bisa terjadi beberapa hal di tengah-tengah kita. Nah, Alkitab mengatakan orang Israel disuruh Tuhan ke utara. Kalau Anda masih ingat apa yang Henry Jones sampaikan sekian minggu yang lalu, beliau berkata bahwa kita akan dibawa Tuhan ke utara. Dan dia berkata di utara akan ada badai. Tapi ujungnya kemuliaan yang luar biasa. Nah, ketika saya dengar itu, saya berdoa, Tuhan, ini apa artinya? Nah, Roh Allah menunjukkan kepada saya akan apa yang sebetulnya sedang dan akan kita hadapi dalam beberapa saat mendatang ini. Dan saya berkata, ujungnya kemuliaan Tuhan dan kemenangan Dia berikan buat kita. Amen. Nah, kata ke utara itu bukan sekedar ke utara. Dalam bahasa Ibrani, kata ke utara, saya cek di konkordan saya, kata ke utara itu artinya tempat yang gelap, yang tidak jelas, dan yang bahasa Jawanya gerambiang. Kalau Anda dibawa ke tempat yang gelap, tidak jelas, dan gerambiang, berkabut dan tidak jelas, tidak, semuanya samar-samar, nggak jelas. Itu daerah yang berbahaya sekali. Dan Tuhan berkata, ke utara kamu melewati 3 daerah saudaramu. Edom, keturunan daripada Esau. Moab dan Amon adalah anak-anak dari Lot. Masih ada bau ikatan darah dengan Abraham. Dan Tuhan berkata, ini daerah saudaramu. Jangan mengusik mereka. Dia berkata, kamu mesti hati-hati sekali. Sekalipun mereka akan takut kepadamu, dia berkata. Tetapi hati-hatilah sekali. Dan ini yang saya perhatikan saudara sekalian. Dalam beberapa waktu terakhir, di sebulan terakhir ini, saya perhatikan ada intensitas yang meningkat di tengah-tengah kita dalam hal peperangan rohani ini. Saya perhatikan secara natural aja. Ada banyak hal yang kita buat, kesalahan yang kita buat, yang mestinya logika berkata, nggak mungkin itu salah. Tapi bisa salah. Seperti orang itu ada yang nutup di matanya. Mulai gelap, nggak jelas, ya gerambiang semuanya. Kita mulai bingung, apa yang kita mesti buat. Lalu orang kerja pun mulai bingung. Dengan yang dia lakukan, dia seperti nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya perhatikan di beberapa poin terjadi begitu. Dan saya perhatikan ini aneh ya. Kalau saya perhatikan secara manusia, nggak mungkin terjadi. Tapi terjadi. Yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan lagi di sekitar kita lah. Ya, secara pribadi-pribadi saya mulai melihat. Ini kalau ngomong begini, ini ngomong begini. Saya berkata, ini ada yang ngaco di tengah-tengah ini.
Ingat Alkitab berkata dia itu roh penguasa di udara. Jadi dia ngacoin orang ngomong gini, orang ngomong gini. Dan saya selalu berdoa, berikan aku roh pengertian untuk aku bisa ngerti ini apa yang terjadi. Dan dalam keadaan seperti itu, Anda dengan gampang diadu oleh orang lain. Diadu domba. Ini ngomong gini, ini ngomong gini, ini ngomong gini, lain. Semua lain. Kadang orang ngomong tidak tahu yang diomongin apa. Asal ngomong aja. Untuk apa? Untuk bisa ngomong. Sehingga dia bisa ngomong. Akhirnya dia ngomong karena tidak tahu yang diomongin apa, saudaraku. Akhirnya menimbulkan kekacauan. Kalau Anda perhatikan, hati-hati. Di MK Anda, di keluargamu perhatikan. Kalau sudah mulai ngaco-ngaco gitu ya, jangan bergerak dengan hati panas. Anda belajar diam, jangan buat keputusan apapun yang kelak bisa menimbulkan akibat fatal. Sebelum Anda dengar dengan tepat apa yang Tuhan katakan. Dan saya perhatikan lucu ya, ketika selesai dari Singapura itu, Ibu Elizabeth pulang ke Semarang, dia berdoa. Dia sudah mulai lagi prayer drive. Dia telepon di gereja, dia berkata, aku terima penglihatan. Itu setan dari gunung turun semua. Saya tidak mau mencoba menghubung-hubungkan, tapi kaitannya betul. Lalu dia buat prayer drive, sehingga gereja ini juga akan membuat prayer drive hari Selasa ini. Akan disampaikan Pak Ardian nanti. Tapi saya berkata, ini waktu untuk peperangan, saudara. Amen. Ini waktu peperangan. Dan setan saya pikir sudah frustrasi. Iblis itu kalau mainnya mulai kasar, dia mulai frustrasi. Nah, bersamaan dengan kita ngalamin beberapa hal di dalam gereja dan pribadi-pribadi, di School of Acts saya dengar laporan, beberapa anak lihat setan, Bu Indri. Setan kalau sudah muncul, sudah gemes ya. Ustaz, kita iwe, gitu. Yang satu lihat, bayangan gede di kamar, saya nggak tahu reaksinya itu. Mestinya kalau School of Acts tapi baru sebulan sih ya. Kalau School of Acts kan langsung kan, sudah diajari Mores Sirulo kan. Kita ada kuasa kan. Sudah diajari kan. Lupa, kalau saya lihat gitu. Dulu saya masih ingat, kalian kan baru bertobat. Kami dulu baru bertobat, saudara. Kami retreat. Dan waktu penyembahan, itu kan kita dari berbagai background ya. Ada yang Katolik, ada yang ini, ada yang ini. Jadi kita persoalan kita nyembah Tuhan. Ada pelepasan, waktu pelepasan, ini rohnya manifestasi. Orangnya manifestasi, terus ditenggingin. Ketika lepas orang ini, itu di ruangan tempat kami doa itu ada gaungnya. Itu setan berkata, awas kamu. Satu anak, ini terlalu banyak nonton film Dracula. Dengar suara gaung setan, awas kamu. Yang dia kejar apa, saudara? Lari, ambil salib yang dipasang di kamar. Dia berkata, ayo, katanya. Ini film Dracula. Iblis digini-giniin, nggak takut, saudara. Malah dipites kepalamu nanti. Coba belajar pinter sedikit dalam Tuhan. Jangan kayak Dracula begini-begini. Wong sudah salib enteng digini-giniin. Itu mesti dipikul, bukan digini-giniin, saudara. Satu hari terdatangan tamu banyak hamba Tuhan di sini. Dari berbagai negara. Tanya dengan saya, ini pastor, ini kok nggak ada salibnya di gereja ini? Oh, sudah dipikul sama jemaat habis, saya berkata. Tidak sisa satupun dipikul sama jemaat. Kita harus pikul salib setiap hari, saya berkata. Oh, begitu, ya, saya berkata. Saya beri understanding baru dia, saudara. Salib itu dipikul bukan digini-gini. Ini tuh film Dracula, itu kuntilanak, itu begini-begini. Udah begitu, dengar lagi satu, saudara. Ini kasat mata kelihatan, katanya kepalanya Kepalanya orang, badannya ular. Loh kan jelek kok setan itu, saudara. Siapa yang kepengen lihat setan? Coba angkat tangan. Bagus. Ada orang yang doanya, Tuhan aku pengen peka lihat setan. Saya bilang gak ada funnya. Anda mau tidur, dia nongol di tembok. Halo, gitu kan. Gimana? Jelek datang terus. Anda mau makan di Holy Cafe, lewat. Lo gundul apa, setan lewat. Kenapa diurusi yang begitu, saudara? Kita percaya kita punya kuasa yang luar biasa, amen. Tidak anggap enteng, tidak. Dengan apapun tidak kita anggap enteng. Kita lakukan dengan serius. Jumat kemarin saya bersyukur ibu-ibu dan sebagian para pria yang terhormat ikut doa puasa dan 100 orang lebih. Saya mendorong Anda datanglah Jumat jam 10 jam 12. Ambil waktu, ambil kesempatan yang baik ini. Saya percaya ini waktunya. Dan saya percaya kita akan keluar dan pasti keluar sebagai. Enggak kebetulan itu Sirlo dikirim di tengah-tengah kita ngomongnya begitu. Nyampaikan pesan Tuhan seperti itu. Karena ini yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa gereja-gereja lain juga sudah membuat akan banyak hal yang
terbaik yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan saya percaya kita ambil bagian kita doakan kota ini, doakan keluargamu, doakan gereja. Saudara tahu orang yang paling perlu didoakan di seluruh gereja ini adalah saya? Bapak kan mendoakan orang, ya kalau berfungsi mendoakan orang, tapi yang paling perlu Anda doakan itu saya, jujur serius. Seperti orang naik pesawat terbang. Kalau itu tabung selang oksigennya keluar, Anda bawa anak kecil, yang ditolong pertama orang tuanya, bukan anaknya. Lupa itu kan jahat, Pak, itu kejam. Salah. Kalau orang tuanya selamat, anaknya akan selamat. Orang tuanya mati, ini anak mati juga akhirnya, saudara. Ngerti? Itu aturannya. Jadi kalau Anda tahu di sebuah gereja, di lembaga, di pelayanan apapun yang perlu didoakan nomor satu itu pemimpinnya. Alkitab berkata, berbahagialah pemimpin yang didoakan setiap saat. Amen. Kalau didoakan, didukung setiap saat, itu kekuatan yang luar biasa. Saya tahu saya dalam posisi yang tidak gampang. Seringkali sangat-sangat tidak gampang. Tapi saya percaya Anda mendoakan saya. Mudah-mudahan, saudara. Katanya nggak meyakinkan nih. Mengharapkan saya mendoakan. Salah. Kalau di gereja tak doain. Di rumah Anda doain saya. Amen. Itu lebih baik, saudara. Mudah-mudahan bukan hanya janji di mulut dan kosong dan tidak meluah. Sekuat kok. Sebenarnya nggak apa-apa. Ngawur. Tanggung jawabmu, saudara. Saya percaya kita semua perlu didoakan. Dan saya percaya itu. Saya bersyukur di gereja ini ada beberapa orang yang diberi tugas Tuhan khusus mendoakan saya. Terima kasih untuk ketaatannya. Dan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya. Tuhan tahu dan saya tahu siapa diri saya. Saya tahu diri, saudara. Saya tahu diri. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada orang kuat. Kita kuat karena Tuhan kuat di dalam kita. Amen. Secara manusia kita ini rapuh. Kita bisa buat kesalahan-kesalahan fatal dalam kehidupan kita yang mungkin tidak pernah kita akan inginkan. Ingat, peperangan ini bukan hal yang sepele, tapi saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, perhatikan bahwa hal yang pertama sebagai reaksi pasti kalau Anda mengalami peperangan rohani, ya perang, saudara. Ya, saya sudah mulai ngajari lagi anak-anak saya peperangan rohani. Saya kemarin kaget, saya bilang, waduh, saya yang kecil harus ajari peperangan rohani, Sasa ya. Saya pikir Anda juga mungkin begitu. Saya bilang, Sasa, kamu mau di rumah atau ke gereja? Karena kami di rumah nggak ada pembantu, pas pada pulang ke gereja. Kenapa nggak mau di rumah sendiri? Saya godain. Nanti kalau lampu mati ada hihihihi. Langsung seminar kecil soal peperangan rohani saya. Saudara kan juga begitu kan? Loh, kenapa gelap takut apa? Ya kalau ada hihihi, genting, saudara. Tahukah iblis kalau ada sama hihihi dia yang takut? Amen. Kalau dia meringis, Anda meringis juga, dia kabur kok. Percayalah. Dia sudah dihancurkan. Kita ini para pemenang, lebih dari pemenang. Saya berdoa Anda ngalamilah dengan Tuhan. Malam ini hihihihi, Anda perang, Anda menang. Waduh, rasanya mantap. Hihihihi, gak ada apa-apanya. Wah, dia kabur katanya. Dan itu anak Tuhan yang beneran, saudara. Amen. Saya berdoa kita dididik Tuhan. Ini bagus, ini sarana didik luar biasa. Saudara kuasai diri ya dengan baik oleh pertolongan Roh Tuhan, supaya tidak terjebak dalam emosi yang tidak perlu dan belajar kendalikan diri. Dan saya tahu ujungnya kita dibawa Tuhan dalam kemenangan yang luar biasa dari Tuhan kita. Saya nunggu saatnya. Ini radio kita ini belum sepenuhnya loh. Anda tahu ini masih banyak ini baru uji coba, saudara. Kita belum dalam total seperti yang Tuhan mau. Kelak tiba waktunya kita akan total seperti yang Tuhan mau. Dan kalau itu firman mau disampaikan, Anda akan lihat daya efeknya buat kota ini akan dahsyatnya luar biasa. Ini belum apa-apa. Anda masih kirim lagu. Saudara. Ya, tapi itu sebenarnya untuk melatih para penyiar kita supaya mereka biasa untuk kirim lagu. Tapi kelak ketika firman disampaikan dari tempat ini, itu gaungnya luar biasa. Anda pikir itu waktu Morris Rowe tidak luar biasa? Orang-orang tidak pernah saya duga dia berkata, Pak, aku dengerin lewat radio. Bayangin itu suara menggelegar katanya. Sampai radio saya mulai. Tapi saya percaya ini bagian dari apa yang Allah sediakan. Nah, hal yang berikutnya kalau Anda perhatikan. Saya berkata begini. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Begini, saudara. Kegelapannya, ketidakjelasannya iblis yang buat. Tapi yang kita lewati kemudian adalah daerah saudara kita. Dan ini mesti hati-hati. Saya terus terang pernah bicara dengan beberapa saudara begini.
Kita ini kalau ada, misalnya, Pak, seperti apa atau bentuknya? Melewati daerah saudara. Itu sederhana. Saya ngomong apa adanya ya. Bukan dengan maksud jelek, saudara. Kita ada radio, misalnya. Radio. Pak, radio kan nggak apa-apa. Well, mungkin nggak apa-apa. Tapi kita kan tahu di Semarang ini ada iktus yang sudah 20 tahun lebih sendirian. Ya kan? Dan tiba-tiba kita ini muncul. Kita muncul nggak pakai AM segala. Mereka dulu lewat prosedur yang lama kan, mereka mesti AM sekian belas tahun, sekian tahun baru boleh FM. Sekarang boleh. Dan kita ini orang terakhir yang dapat itu. Nah, saudara mesti hati-hati. Sikap hati kita mesti hati-hati. Jangan pernah berkompetisi dengan saudaramu. Keliru alamat itu. Dia mesti jadi bagian partner kita membawa kemuliaan Tuhan buat kota ini. Bukan diajak berkompetisi. Jadi ketika saya terima firman ini, saya langsung ngomong ke bagian keuangan. Cepat berkati iktus. Di mana hartamu di situ, hatimu. Itu bukan kompetitor kita. Itu teman sekerja. Nah, kalau kita anggap enteng, kita salah. Bagaimanapun mereka juga terima jatah dari Tuhan. Dengan gereja lain sama. Waktu kita makin berkembang, kita nggak usah berkata, kamu. Kalau itu sikapnya begitu, sombong, saudara. Dan itu yang Tuhan katakan, aku menentang orang yang congkak. Aku memberi anugerah orang yang rendah hati. Peperangan rohani tidak bisa Anda menangkan dengan kesombongan. Saya minta sebagai jemaat, sebagai keluarga, jaga hati kita, saudara. Dengan yang lain, mereka teman, mereka saudara. Saya mau beritahu ya, kalau semua gereja ditutup, cuma kita tok. Tetap kita nggak berdaya, saudara. Kita membutuhkan banyak yang lain untuk membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Mereka bagian dari tubuh Tuhan. Kita hanya satu bagian. Yang lain begitulah, itu semua bagian. Kalau mereka hancur karena kita, itu lelucon yang sangat tidak lucu, saudara. Dan saya berdoa tidak pernah muncul dari hati kita membandingkan dengan orang lain. Karena kita tidak pernah dipanggil lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil menggenapkan dengan anugerah Tuhan rencana Allah buat kehidupan kita. Amen. Itu mesti sikap hati. Kalau tidak, kita akan jadi orang-orang yang sombongnya luar biasa. Padahal kita nggak punya apa-apa. Kemarin habis pulang dari Solo ini saya diam beberapa saat ya, saya ngerenungin. Saya pikir-pikir saya ini pengangguran terselubung loh sebetulnya, saudara. Serius. Saya bilang, Tuhan, aku ini ngapain ya? Aku ini pengangguran sebetulnya. Kalau nggak ada apa-apa tuh. Dan nggak bisa apa-apa, saudara. Saya bilang, aku ini pengangguran, Tuhan. Aku hanya dapat pekerjaan itu sambilan-sambilan lah. Ini kerjain ya, ini kerjain. Hasilnya kok begini? Ya itu Tuhan. Saya ini pengangguran, saudara-saudara. Terselubung. Nganggur. Kerjaannya cuma sembahyang, diam. Tuhan nganggur loh. Diam. Ngomong-ngomong sama Tuhan, makan, dapat gaji. Itu kan pengangguran. Saya nggak kerja keras, saya nggak ngepel ini, saya nggak bersihin kursimu, nggak. Saya ini pengangguran, saudara. Di dalam Tuhan itu memang dibuat jadi penganggurannya Tuhan, saudara. Mengerjakan apa yang Dia perintahkan, dan itu semua karena anugerahnya. Amen, saudara. Nah, saya mau bacakan tulisan Rick Joyner sebagai penutup supaya membuat kita sadar bahwa semua itu butuh kerendahan hati. Nah, dia ngalami diangkat Tuhan ke surga ya, saudara, sehingga dia ngalami akan apa yang dia tulis. Dan saya mau tunjukkan akan beberapa visi yang dia alami pada waktu itu. Dengar baik-baik, saya bacakan ini bagian dari pengalaman yang interesting sekali, dan saya rasa akan jadi berkat besar yang dia lihat. Kemudian saya melihat pembantaian besar-besaran di bawah dan mundurnya pasukan roh-roh jahat secara berangsur-angsur. Di belakang saya banyak prajurit yang penuh dengan kemuliaan yang mempertahankan dengan gigih kubu mereka di gunung. Saya tahu bahwa kami sekarang cukup kuat untuk menyerang dan menghancurkan pasukan musuh. Belum, kata Hikmat. Lihat di sana. Saya melihat ke arah yang ditunjuk oleh Hikmat, tetapi mata saya silau, perhatikan, oleh kemilau yang memancar dari baju sirah saya. Jadi ini orang silau karena kemilau baju sirahnya sendiri. Orang kalau sudah berhasil tertentu, Anda kalau maju naik, Anda bisa silau karena kemilau keberhasilanmu sendiri. Hati-hati. Banyak orang kan senang lah jadi peragawan-peragawati. Lihat, berkemilauan ini.
Gebiar. Tanpa Anda sadar, itu bisa membuat engkau silau sendiri. Kalau nggak percaya, coba pakai aki, pasangi lampu pakaianmu. Jalan. Nanti kan Anda silau. Anda naik mobil ya, coba nyalain, kalau malam ya, nyalain semua lampu di dalam. Anda kan nggak mau. Kenapa? Silau buat matamu. Nah, dia kabur karena silau. Dia berkata, dengan kemilau yang memancar dari baju sirah saya. Lalu saya melihat sepintas gerakan dalam sebuah lembah yang kecil. Saya tidak dapat melihat dengan jelas gerakan apa itu karena kilauan kemuliaan yang memancar dari baju sirah saya menghalangi pandangan saya untuk dapat melihat di kegelapan. Saya bertanya kepada hikmat, apakah ada sesuatu yang dapat menutupi baju sirah saya ini, sehingga saya dapat melihat dengan jelas gerakan-gerakan di bawah tersebut. Ia kemudian memberi saya sebuah mantel yang sederhana untuk dipakai. Apakah ini? Saya bertanya, agak sedikit melecehkan, karena kelihatannya mantel tersebut tidak menarik. Kerendahan hati, kata hikmat. Engkau tidak akan dapat melihat dengan baik tanpa ini. Dengan rasa segan saya mengenakannya dan dengan segera saya melihat banyak hal yang sebelumnya saya tidak lihat. Saya melihat ke arah lembah dan gerakan yang saya lihat tadi. Saya terkejut, di sana ada satu divisi lengkap pasukan musuh yang sedang menunggu untuk menyergap tiap orang yang pergi meninggalkan gunung ini. Pasukan apa itu, tanya saya, dan bagaimana mereka secara utuh berada di luar arena pertempuran? Itu adalah kesombongan. Hikmat menjelaskan. Itu adalah musuh yang paling sulit untuk dilihat setelah engkau mendapatkan kemuliaan. Mereka yang menolak untuk mengenakan mantel ini akan banyak menderita dalam tangan musuh yang paling licik tersebut. Ketika saya melihat kembali ke arah gunung, saya melihat banyak prajurit yang dengan kemuliaan turun ke bawah menyerang sisa-sisa pasukan musuh. Tidak seorang pun dari mereka mengenakan mantel kerendahan hati. Dan mereka tidak melihat musuh sudah siap untuk menyerang mereka dari belakang. Saya mulai berlari untuk menghentikan mereka, tapi hikmat mencegah saya. Engkau tidak dapat menghentikannya, katanya. Hanya prajurit yang mengenakan mantel ini dapat mengenal otoritasmu. Mari bersama saya, ada hal yang lain lagi yang engkau harus lihat sebelum engkau dapat memimpin dalam perang besar yang akan datang. Lihat bahwa perlu jubah, perlu mantel kerendahan hati, kalau kita ingin melihat apapun yang tidak kelihatan, yaitu kesombongan. Terusin lagi, saudara. Saya merenungkan betapa banyaknya yang saya pelajari, sama banyaknya dengan yang saya peroleh sewaktu saya mendaki, ketika gemuruh dari medan pertempuran menarik perhatian saya. Sekarang ada ribuan prajurit-prajurit yang gagah perkasa menyeberang dataran untuk menyerang sisa-sisa pasukan musuh. Musuh tunggang langgang ke segala arah kecuali satu divisi, yaitu kesombongan. Divisi ini tidak terdeteksi sama sekali. Ia berbaris tepat di belakang para pahlawan yang sedang maju, siap menghujankan anak panahnya. Lalu saya memperhatikan bahwa para prajurit itu tidak mengenakan baju sirah di dalam punggung mereka. Punggung mereka kelihatan seluruhnya dan berada dalam keadaan bahaya terhadap musuh yang sudah siap menyerang mereka. Kemudian hikmat berkata, engkau sudah mempelajari bahwa tidak mengenakan baju sirah di bagian belakang. Hal itu berarti bahwa engkau dalam keadaan bahaya apabila lari dari musuh. Namun engkau tidak pernah melihat bahwa mengarah kepada kesombongan juga menempatkan engkau dalam keadaan yang berbahaya. Saya hanya dapat mengangguk penuh dengan pengertian. Sudah terlambat untuk melakukan sesuatu dan saya hampir tidak kuat untuk menyaksikannya. Tetapi hikmat mengatakan bahwa saya harus melihatnya. Saya tahu bahwa kerajaan Allah akan menderita kerugian besar. Saya sebelumnya pernah merasa sedih, tapi belum pernah sesedih sekarang. Saya merasa heran karena ketika para pahlawan tersebut tertembak dengan panah-panah itu, mereka tidak memperhatikannya, tapi musuh terus menembak terus. Para pahlawan tersebut mengeluarkan darah dan cepat menjadi lemah, tetapi mereka tidak mengetahui hal ini. Segera mereka menjadi demikian lemah sehingga tidak mampu lagi untuk mengangkat perisai-perisai dan pedang-pedang mereka. Mereka membuangnya dan mengatakan tidak diperlukan lagi. Mereka membuka baju sirahnya dengan alasan yang sama.
Dari mulut saya tercetus perkataan, bagaimana mereka yang begitu kuat, yang sudah naik ke puncak gunung dan telah melihat Allah mengalami hal yang demikian? Kesombongan merupakan musuh yang paling sulit untuk dilihat dan selalu menyerang dari belakang, kata Hikmat dengan lirih. Dalam beberapa hal mereka yang sudah mencapai tingkat yang paling tinggi berada dalam bahaya kejatuhan yang paling besar. Engkau harus selalu ingat bahwa dalam hidup ini engkau dapat jatuh dari semua tingkat manapun. Lalu kemudian dia berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh, jawab saya. Betapa luar biasanya ayat ini bagi saya sekarang. Apabila engkau mengira bahwa engkau dalam keadaan yang kuat sehingga tidak mungkin jatuh, dalam kenyataannya engkau berada dalam keadaan yang paling berbahaya. Kebanyakan orang jatuh segera setelah mencapai suatu kemenangan yang besar, kata Hikmat dengan lirih. Bagaimanakah kita dapat terhindar dari serangan semacam ini, tanya saya. Beradalah di dekat saya, bertanya kepada Tuhan sebelum membuat keputusan yang penting, dan kenakanlah terus mantel itu. Maka musuh tidak dapat dengan mudah membutakan seseorang sebagaimana yang telah terjadi. Saya melihat pada mantel saya, kelihatannya begitu sederhana dan tidak ada yang istimewa. Saya merasa dengan memakainya, saya kelihatan seperti orang gelandangan, bukan seorang prajurit. Hikmat memberi tanggapan seolah-olah saya berbicara dengan suara yang keras. Tuhan berada lebih dekat dengan orang-orang gelandangan daripada dengan raja-raja. Engkau mempunyai kekuatan yang sejati hanya apabila engkau berada di dalam anugerah Allah. Dan Ia memberikan anugerahnya kepada mereka yang rendah hati. Tidak ada senjata si jahat yang dapat menembus mantel ini, karena tidak ada yang dapat mengalahkan anugerahnya. Selama engkau mengenakan mantel ini, engkau akan aman dari serangan jenis ini. Lalu saya mulai melihat betapa banyak prajurit yang masih berada di atas gunung. Saya terkejut melihat betapa sedikitnya mereka. Lalu saya memperhatikan bahwa mereka semua mengenakan mantel kerendahan hati seperti yang saya kenakan. Teruskan lagi. Saya berada di tengah kumpulan malaikat yang sedang melayani mereka yang luka-luka di tingkat keselamatan. Ketika saya berjalan melintasi kelompok malaikat tersebut, mereka berlutut dengan satu kaki dan menunjukkan hormat yang besar kepada saya. Akhirnya saya menanyakan kepada salah satu malaikat tersebut, mengapa mereka melakukannya? Karena yang terkecil dari para malaikat itu lebih perkasa dari saya. Karena mantel itu, ia menjawab, mantel itu adalah tingkat yang tertinggi di dalam kerajaan. Ini mantel sederhana, kata saya. Tidak, bantah malaikat itu. Engkau berpakaian kasih karunia Allah. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada itu. Petrus berkata, clothe yourself with humility. Kenakan itu mantel kerendahan hati, saudara, dalam hidup kita. Itu bukan sikap sopan santun, seperti kita di Jawa ini yang membungkuk-bungkuk, bukan, saudara. Itu ketergantungan kesadaran bahwa kita tergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Yang Paulus katakan, kemampuan kami adalah pekerjaan Allah. Dia berkata, bukan kemampuanku. Kesanggupan kami, kata Paulus, adalah pekerjaan Allah. Saya berdoa, ini waktu yang serius buat kehidupan kita. Tapi saya berkata dua hal. Mari buat peperangan rohani, Anda berjaga-jaga dalam hidupmu setiap hari. Tapi yang kedua, saya mendorong saudara, tetap ingatkan dirimu dan minta roh Tuhan ingatkan kita terus. Kita ini gak ada apa-apanya. Jangan anggap enteng orang lain. Jangan engkau serobot bagian mereka. Dia berkata, engkau perlu makan, engkau beli. Engkau perlu minum, engkau beli. Artinya engkau menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan anggap enteng siapapun. Kejatuhan biasanya terjadi setelah kemenangan besar yang luar biasa. Waktu kita naik ke atas, kilauan dari baju sirah kita membutakan mata kita sendiri, sehingga kesombongan bisa menyergap kita. Saya berdoa Allah menganugerahkan kepada kita hari ini jubah kerendahan hati kepada kita, yang membuat setiap hari kita sadar dan tahu diri kita gak ada apa-apanya, dan semua karena kebaikan dan kasih karunia-Nya. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Tuhan, buka mata rohani kami lebih jauh lagi. Ajari anak-anak-Mu mengerti bahwa semua itu karena kasih karunia-Mu.
Berikan kepada kami hari ini jubah kerendahan hati Tuhan, yang setiap saat membuat kami sadar siapa kami sebenarnya dan seberapa hebatnya Tuhan yang kerja dalam diri kami dan bukan diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Terima kasih Tuhan.